Mana? Udah makan asam enak itu deh pokoknya. Kayak udah pernah tapi belum apa Gitu betul. Oke. Tunggu. Bentar, Bu. Artis sebelah dulu ya. Oh iya. Matiin dong. Apanya? Matiin. Repot. Asisten. Saya asisten. Iya, Nah, Jadi ini apa namanya? coconut yogurt. Nah, coba rasain deh beda sama coconut yogurt. Tapi wangi si kokonatnya kenceng banget ya. Betul. Dan Karena itu enak. Yang tadi Iya. si kelapanya tas ya. kelapa yang remaja. Oh. Oke. Jadi habisin tadi karena buat Ya. Iya. Yeay, malam ini kita udah ada di sini. Kita mau ngapain sih, Tendi? Ya kalau di Bandung tuh kita masih tetap ada di Bandung. Tapi kenapa kalau di Bandung itu kan kuliner tuh banyak banget. Kita makan, kenyang, terus cepat lapar lagi gitu. Nah kebetulan malam hari ini ya kita berdua akan mencoba mencicipi satu tempat namanya Jungla. Jadi di situ kita akan menikmati sajian makanan yang kita nggak tahu mau disajikannya seperti apa. Jadi kayak omakase. Oh iya. Omakase itu makanan kayak set menu, tapi Betul. Tapi kita nggak tahu nggak tahu tuh iya apa dikasihnya apa. makanannya. Coba kita Itu lihat. seru sih dan ini makanannya khas Indonesia katanya. Nah, yuk kita lihat aja langsung. Di sini. Ini dia. Jalan, Bu. Belum disuruh masuk. Udah. Selamat malam. Malam. Hai. Apa Udah disambut sama kabar? tim yang hebat. Halo. Ini pasti ibu owner. Halo. Ibu Dina. Ibu oke. Aku salim dulu. Oke siap. Bersalaman dulu dengan tim dari The Java. Senang sekali bertemu. Hai halo. Ini pasti kepala sekolahnya ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya senior. Iya. Banget ya. Iya. Jadi ini Ya. sebenarnya apa sih nih? Oke, jadi Omakase kita ini. kita mau berpetualang rasa lewat Jungla gitu. Berpetualang rasa lewat Jungla. Karena biasanya kita taunya kuliner, tapi Ya. masih terlalu kurang dengar tentang gastronomi. Oke. Gastronomi apa itu? Oke, jadi kalau kuliner itu adalah hasil masakannya. Iya. Kalau gastronomi itu adalah cara gimana orang sampai panen, ngolah, masak, jadi cara makan sampai ada sosial budaya dan segala macam. Oh. Kayak misalnya tumpeng itu gastronomi. Jadi ada Oh, backgroundnya gitu ya, ada latar sosial belakangnya. budaya. Apa sih, Bu? Aku pikir ada cowok goda-godain aku kan aku nggak suka colek-colek gitu. Canda. Nah, ini bisa langsung masuk nih. Oke, sabar. Jadi kita Sabar, ceritanya pengen kalau di makan. Jungla itu kan intimate, makan teti. Jadi kita kenalan sama teman makan kita gitu. Oke, jadi satu table ada berapa orang gitu? Ada 8 maksimal. Oh. Jadi kita pengen Ditutup matanya? enggak, Bu. Oh, bukan kira. bukan misteri kan? Ya aku Oh pikir. iya kan. Jadi supaya kita ada esensi saling kenal, siapa tahu abis dari makan dari Jungla bisa kolaborasi, bisa kenal. Pernah nggak ada kejadian pada saat satu table gitu, Iya. terus tahu ketemu ada mantan? Wah, langsung sensasinya apa ya? Pernah nggak dalam makan gitu ketemu musuh? Oh, ini jadi kayak petualangan perasaan. Iya. Ini ya. belum Itu sih selesai ya. urusan yang datang ya. Iya. Emang AC-nya mati apa Bandung lagi panas ya Pak? Emang kayaknya hati kita Oh enggak, panas gak sih? Oh iya. Kita pasti akan merasa sejuk kalau kita udah menikmati masakan. Nah, yuk, mana Bu? lagi? Keluar lagi. Iya kan kita masuk Jungla. Oh. Jadi ceritanya begini kan, Oh. makan cerita waktu tur di Japit. Oh iya. Tuh. Agak seru nih. Ya, gini? Enggak lah. Oh, enggak ya? Berbeda. Kalau biasa kita kan tinggal duduk makan pesen Ya, ya. ini ada perjalanannya, Bu ya. Muat dong. Iya. Oke, kita ngumpul dulu di sini teman-teman. Oke. Hah? Ini kita mau masuk ke Jungla. Oke. Jadi ini karena kita baru pindah banget. Oh. Baru 1 bulan, jadi tim Ceriwis adalah tim yang pertama ngelihat. Woi. Maaf Bu, bukan Cherry tapi Cherry Wish. Cherry. Ceriwis. Ya. Yes. Oke, jadi ini rencananya taman yang di Java ini akan kita ganti jadi edible garden. Jadi Oh, bisa makan. Iya, jadi kita akan Nanti. Lupa. Oh, kira udah Jadi langsung nanti makan. kita akan nanam tanaman-tanaman yang akan kita makan supaya less waste juga. Oh, Jadi iya, from betul. garden to table. Yes, that's good. Doain ya, bisa ngirim proposal investor. Boleh? Oh, boleh banget.
Ini ada tim Cherry Wiz, Ya. Kang Giot. Ini ada Teniska dari di Java, Pak Acil di Java. Artisnya di skip dulu. Oh. Kurang ajar. Ada Pak Ale, juga ada Pak Arif dari Java, ada Mumista dari Java. Siapa yang tak kenal dia? Saya Luna Maya. Kenal ya? Bukan. Nicholas Saputra. Lebih gila lagi. Ini Kak Bekti sama Tetendi. Ya. Oke, nah kita udah kenalan. Kayaknya sebelah kamu nggak kenal kita deh. Yang mana? Beda angkatan ya. Ini cue card-nya Bu. Oh iya. Tapi mungkin ibunya kenal kita. Ya. Chef Han, Chef Pepe, sama Chef Ija akan membawa kita malam ini. Tapi teman-teman boleh dipegang, ini punya storybook. Yes. Ada? Oke, ini storybooknya. Oke, kita buka yang Kacamata ibu dong, tolong. Ya, ibu gitu aja masih kacamata. Lu bisa baca. Enggak bisa. tentang jumlah. Jadi jumlah itu diambil dari kata jumlah, artinya hutan dari bahasa Spanyol. Kita menerjemahkan gastronomi Indonesia itu seperti hutan. Jadi sumbernya banyak, tapi belum banyak orang yang tahu dan menikmati. Cuman kita mesti jaga supaya berkelanjutan. Detailnya bisa dibaca langsung ya Bapak Ibu, kakak-kakak yang teman-teman lagi pegang. Ini benar-benar kita bikin proposal, kita kirim ke Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat, dan akhirnya alhamdulillah kita didukung penuh, diberikan database. Selama 12 hari kita riset ke Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, Mataram, sama Lombok Barat gitu. Nah, selanjutnya setelah pulang selama 12 hari, kita bawa semua akhirnya ke Bandung, ada kayak semacam 5 kardus kurang lebih. Terus sama teman-teman chef di sini di depan ini, sama Chef Pepe, Chef Han, sama Chef Ica, kita riset si bahan-bahannya, jadilah bawa yang di depan. Oke? Silahkan boleh dipegang, boleh dibawa, boleh diicip. Ini dulu yang di keranjang. Silahkan, ini seperti ini Tendi boleh, ini ya. Boleh dibawa juga, oke? Diceritain dulu sama Chef Ica. Kirain yang ini mau dibawa. Abis itu ini. Oh, oke. Silakan Chef Ica diceritain. Baik, untuk di keranjangnya kita punya ingredients dari Lombok teman-teman. Dari yang dalam batok kelapa itu ada cabai-cabeannya Lombok. Ini cabai-cabainya beda ya. Cabai-cabai dari Lombok. ada cabai besar, sedang sama kecil. Jadi orang Lombok nggak pernah skip tuh ingredients ini. Betul. Terus yang di dalam rambukin warna putih. Oke, yang paling Yang ini? yes betul. Ini? Itu ada spinosum atau rumput laut merah. Biasanya di sana dijadiin sambal beberuk atau yang paling dikenal jadi teman makannya ayam taliwang. Ini apa? Itu buat Ya, itu nggak perlu, nggak biar usah. makan. Itu plastik ada aja. Saya titip makanan, Bu. Ya lanjut ya. Terus yang selanjutnya di sebelahnya itu ada kacang yang warna hitam. Itu Bisa langsung saya makan? tidak bisa. Itu keras jangan. banget soalnya. Ya, itu bahan dasar soalnya di sana bahan baku biasanya. Kacang apa namanya, Chef? Wih. Lebui. Ini dari Lombok ini. Dari Lombok. Oh iya. Makasih. Nah, terus selanjutnya di sebelahnya lagi tuh ada bawang putih yang sudah difermentasi kurang lebih selama 2 bulan, namanya black garlic. Oh. Terus nextnya ada terasi. Ini boleh dimakan? Nanti ada. Oh, nanti. Sabar, Bu. Ya Allah, boleh makan semuanya. Ampun. Boleh. Nah ini terasinya Tendi boleh dicium deh, boleh dibawa. Aduh, ini boleh dibawa pulang nggak? Fresh banget, nanti ada buat Tendi, terang aja sama Kak. Yes. Ya. Tahu yang lain dan kru yang mendengar ini. Iya. Sabar, Bu. Iya boleh. Aduh, Ya, oh iya beda bener. ya. Terasinya Enak Ada banget nasi rasanya. panas nggak ada ya? Enak banget. Kita akan mulai sajian pertama. Yuk buka halaman berikutnya. Ini kalau misalnya Dina ceritain dulu, selama 12 hari keliling kita ketemu sama ibu-ibu sama bapak-bapak di Lombok. Ini adalah wajah-wajah yang menemani kita. Yang pertama itu kalau misalnya mau dilihat, ini Bapak Awidi. Bapak Awidi itu yang bikin pengrajin anyaman ketak yang lagi dipegang sama Tendi sama Kak Bekti sama ibu bapak. Iya, itu langsung dibawa dari Lombok Barat. Beliau mimpin UD Nusa Indah Desa Karangbayan. Jadi dibawa langsung, semuanya ada ceritanya, nanti kita kenalan sama mereka masing-masing. Dan ini adalah kolaborator kita, Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat. A1 ini percetakan di Bandung yang nyetak bukunya. Terus Apronesia adalah artisan apron yang dipakai sama chef. Botol Smoker yang musisi asal Bandung, duo elektronik yang nanti kita dengerin selama kita menikmati jumlah. Jadi ada 8 yang mengiringi 8 sajian. Terus ini ada artisan keramik namanya Ciha Pottery yang mengebikin teman-teman China Plate yang kita akan nikmati. Oke? Lanjut ya. Yuk kita masuk yang ke pertama teman-teman. Lebui Rembiga. Ini adalah amusbus. Amusbus itu kalau misalnya dalam artian
apa sih, Chef, istilahnya? Amuse-bousse itu sajian kecil. Jadi untuk memulai mengangkat Appetizer gitu kayak apa? Bukan, beda. Appetizer itu setelah amuse-bousse ini. Nah, nanti temannya Lebui Rembiga itu, jadi teman-teman bisa pegang dua tangan. Teman-teman makanan yang satu lagi adalah crystal bread. Crystal bread ini dari restoran dari Spanyol namanya El Bulli ya. namanya El Bulli. Boleh ceritain nggak, Chef Pepe? Oke, jadi salah ini satu dia. inspirasi kita kenapa kita create crystal bread ini dari salah satu restoran yang terkenal molekular gastronomi di dunia. Itu namanya El Bulli. Nah, di El Bulli itu tadinya untuk bahan dasarnya itu menggunakan kuzu starch. Kuzu Nah, starch. Sedangkan kalau kita di Indonesia, kita coba gali lagi apa yang kita bisa pakai di Untuk mengganti si ini kuzu untuk starch. mengganti kuzu starch ini. Jadi kita pakai tepung ganyong. Tepung ganyong itu kayak umbi-umbian. Ya, tepung umbi-umbian gitu untuk bisa menggantikan bahan yang Kerupuk kulit ya. Ya, dok ya. Jadi, Kelihatannya seperti itu. jadi Sebenarnya crystal bread itu adalah kristal bening. Terus bread itu karena cetakannya seperti loaf roti ya, gitu. Nah, di El Bulli itu pakai Japanese arrowroot, kalau kita pakainya Javanese arrowroot. So please enjoy amuse-bousse Lebui Rembiga. Jadi makannya mesti ganti-gantian gitu ya, gurih, manis. ada pahit, Oh, ada manis. Kayak kerupuk kulit ya sih, apa ini namanya? iya. Dorok dong. Benar. Crystal bread. Benar. Crystal bread. Crystal bread. Itu mas benar nama kerupuk kulit. Tapi ini Nama- kerupuk kulit vegan. Oh, kerupuk kulit vegan ya, benar. Iya. Oke, sambil menikmati teman-teman, boleh dibuka halaman berikutnya, bisa pakai hand sanitizer atau osiburi yang sudah disajikan. Kita masuk ke appetizer pertama. Appetizer ini adalah makanan pembuka. Kalau makanan pembuka CVP, kenapa sih mesti asem gitu? jadi Mesti seger gitu? Kita coba aimingnya kita ngelihat rasanya ke asin, asam sama manis. Sebenarnya kita coba tuju di sana. Jadi kita pengen nge-elevate appetite kita. Jadi untuk menu selanjutnya itu kita tuh udah dirangsang sama perasaan di mulut itu udah mulai aduh pengen coba yang lebih asin lagi nih gitu loh. Jadi lebih memancing sih intinya. Oke teman-teman, balik lagi beberuk salad. Siapa yang udah pernah makan ayam taliwang? Beberuk salad. Ada yang pernah udah makan ayam taliwang? Pernah. Ingat nggak kalau makan ayam taliwang ada sambal namanya sambal beberuk? Pasti pada lupa. Nah, jadi di Lombok itu ada namanya sambal beberuk. Jadi sambal yang diulek tapi dicampur sama sayuran. Bisa terong, bisa kangkung, bisa rumput laut. Nah, kita pengen bawa konsep sayurannya tapi nggak mau highlight si sambelnya. Jadi ini adalah beberuk salad. Oke? Nah, di beberuk salad ini kita banyak banget ornamennya, ada 3. Yang pertama, dressingnya adalah saus ikan daun ketumbar. Dressing kedua ada rujak gel. Dressing ketiga ada apa, Stefans? Ada coconut yogurt yang kita bikin homemade. Nah, coba ceritain. Ini pasti pemirsa belum tahu bahwa di rumah kita bisa bikin yogurt sendiri. Jadi si coconut yogurt itu kita bikin dari Pegang. Oke. Jadi si coconut yogurtnya itu kita bikin dari daging kelapa yang kita blender itu sebagai base-nya. Terus harus ada starternya kan supaya tumbuh bakteri baik di dalam si base-nya. Nah, itu kita ambil dari air kelapa yang kita infuse sama batang cabai. Ini ada terong yang sudah di-grill dengan kakap merah. Lalu sudah diberi saus ikan daun ketumbar. Ini dressing yang pertama. Jadi ada underlinernya, pondasinya. Gitu. Oke, udah kebayang ya? Yang berikutnya nanti di atasnya akan ada sayuran karena kita konsepnya salad, pasti ada sayuran. Itu boleh di serve, saya. thank you. Kok dia dulu sih mbak? Karena udah selesai kayak gitu nah. Sabar bu. Ini kan di depan masing-masing udah ada. Kata kita suruh duduk tengah kata. Iya Pak. Gitu. Soalnya sebelah saya kota-kota juga udah ngomel-ngomel. Iya sih bener bu. Terima kasih dulu sih Bekti. Nah, cara makannya teman-teman, yang pertama apa?
di foto. Nah, Oh gitu, mana tadi gue lupa Tisna? foto sini, Van. Cara makannya adalah yang pertama cobain dulu coconut yogurt yang kita bikin homemade. Yang berikutnya cobain rujak gel. Dan selanjutnya satu mazhab kita bubur diaduk. Sebentar, Diaduk, Bu. Iya betul. Tapi cobain dulu coconut yogurtnya dulu. tapi yang menarik apa coba? Ini kan karena jumlah ini kan artinya hutan jungle ya. ya. Jadi vibes-nya emang berasa ya. Saya merasakan ada gorila di sebelah sana. Bang Acar. Coba Ibu Din tolong di-guide gimana cara menikmatinya. Maaf ya Bu, Iya, nggak apa-apa. baru dilepas saudari kami. Hai coy. Filter Instagram ya. Oke, Iya. yang pertama cobain dulu coconut yogurtnya. Yang putih ya? Yang putih. Enak Bu. Gimana? Udah makan Asam enak itu deh pokoknya. Kayak udah pernah tapi belum. Gitu betul betul. Oke. Tunggu. Bentar Bu, Artis sebelah dulu ya. Iya. matiin dong. Apanya? Matiin. Repot. Sen. Saya asli. Iya, Nah, Jadi ini apa namanya? coconut yogurt. Nah, coba rasain deh beda sama coconut yogurt. Tapi wangi si kokonatnya kenceng banget ya. Betul. Dan Karena itu enak. Yang tadi Iya. si Oh, kelapanya tas ya. kelapa yang remaja. Oh. Oke. Jadi habisin tadi kan putih. Ya. Iya, Ayo yang berikutnya cobain pakai garpu rujak gel Rujak yang warna oranye gel. yang di dot-dot Ya. ada dot gitu. Oh. Nah, pakai garpu Tendi Ini biar- rujak gel. Ya. Oke. Sok, itu adalah bumbu rujak yang kita bikin gel. Lucu amat ya. Udah? Let's go Oh, iya. sekarang. Ya. Aduk. Karena di bawahnya ada saus ikan daun ketumbar, ada rumput laut merah dan tomat yang difermentasi dan sayur-sayuran yang segar. Semuanya di blend. Kita lihat siapa yang paling cepat selesainya, berarti itu yang paling suka sayur. Jadi yang lucu gimana Chef Ica? Suka banyak yang nggak suka sayur ya? Iya, untuk kalau jumlah tuh kita sistemnya Oh, ya Allah. Bapak dikunyah nggak Pak makannya? Langsung ketelan. Oh, itu kerongkongan. Baik. Dibantu Chef April? Pas udah dicampur gitu ngeblend semua ya. Iya kan? Karena rasanya ada 3 dressing Tendi. Iya. Saus ikan daun ketumbar, Heeh. coconut yogurt, Iya. sama rujak gel. Rujak yang. Nah. Ini namanya cahaya influencer. Coba Oh, gak ada. tolong ceritain dong. Oke. Jadi waktu tadi kami masuk, kan ini ruangannya sangat gelap Betul. Remang-remang ya, gitu ya. remang-remang. Karena memang konsepnya seperti itu ya. Iya, jadi kita Ada ngejaga di awal dulu gitu Ada ya. di awal dulu sebagai opening kan tadi kita kan jalan-jalan ke hutan. Kalau pertama kan hutan rimba ya, Ya. gelap dan segala macam gitu. Jadi kita tone lampunya sama musiknya pun beda. Gitu. Oke teman-teman, kita berikutnya ke appetizer nomor 2. Alright. Ya. Dish yang ketiga, kita mau kenalan sama Pak Putro. Boleh dibuka halaman depannya, ini ada Pak Putro. Pak Putro. Putra ini siapa? Pak Putro ini adalah seorang peneliti, suka ada nih. mantan pensiunan peneliti LIPI. Waktu itu kita ketemu Bogor. Oh, LIPI, sekarang itu jadi BRIN ya. Iya, Brin. Riset, inovasi. Inovasi. Nasional. Nah, pintar Anda. Baca. Pak siapa? Namanya Pak Putro. Pak Putro ini pensiunan peneliti dan beliau punya passion nggak untuk nemu? mengembangkan Sigit Putro. Sigit Anggoro Putro. Sigit, nah, Ah. Pak Putro ini pensiunan LIPI yang sekarang BRIN. Beliau ini passionate banget sama oceanografi. Laut. Spesialisnya adalah oyster. Beliau itu punya perhatian kenapa sih oyster itu tidak dinikmati Ya. sama masyarakat Indonesia. Dan Ya. Indonesia Cuma kalangan terbatasnya kan Ya. Indonesia itu negara maritim. Lah Jadi iya. harus merayakan hasil lautnya. Nah, Mahal gitu kalau tapi di ternyata Hah? sekarang itu karena climate crisis atau climate change tidak banyak oyster yang bisa berkembang biak sendiri. Itu iya, betul. itu dia. jadi embrionya harus masuk lab. Nah, Pak Putro melihat bahwa oke, kita bikinin lab dan embrionya dikembangbiakan oleh nelayan-nelayan di pantai mangrove ketika bukan musim laut lagi. Jadi dia membudidayakan, keren kan? Udah passionate banget sama oyster, lalu dia ngajak petani-petani di pinggir mangrove-nya Pelabuhan Lembar Lombok Barat untuk membudidayakan oyster. Terus ini langsung dari Lombok? Enggak, kalau dari Lombok kan terlalu jauh ya, dan akhirnya sampahnya ada sampah dari pesawat kan. Nah ini adalah Lombok yang dibudidayakan sama Pak Putro di Pangandaran. Dikirim sama teman-temannya Pak Putro, nelayan dan suppliernya
setiap hari. Jadi kita servisnya cuma Sabtu Minggu kan ini. Jadi setiap hari Jumat dikirim pagi. Fresh setiap Sabtu dikirim pagi di Pekanbaru. Terima kasih Bu Dina, thank you. Bekti, Terima kasih Bu Dina, thank you. silakan. Jadi pakai sendok langsung diginin. Hup. Betul. Ya betul sekali. Apa ya? Baik banget. Ada rasa kacangnya, ada rasa si oysternya, Dari kelapa. ada kelapa-kelapanya. Itu dia. Kelapa sama kacangnya nyatu banget ya. Wah, Sama abis, Mbak. apa fondunya ya? Iya, kebetulan cuma satu porsi. Nih, jadi Minta nasi dong Bu. Nah. Oke, let's go teman-teman, masuk ke sup. Yuhu. Makanan keempat ya. Berarti ini sekarang makanan yang keempat. Yang keempat, Pak Acil masih aman perutnya? Nah, dicek dulu dong. Valen masih aman perutnya? Aman. Oke, kita masuk ke sup. Ini adalah trivia, menu yang terakhir berhasil ditemukan. Karena jumlah itu ke Pak Bekti punya signature, supnya harus berempah yang melimpah rumpah, berempah yang melimpah ruah, tapi harus tetap comforting. Gimana tuh caranya biar nggak muleh rempahnya? Akhirnya kita ketemu kelak kuning. Kelak kuning ini. Terinspirasi dari waktu kita ke Lombok, ada pelabuhan lembar, ibu-ibunya itu bikin masakan kelak kuning di warung-warung gitu. Nah aslinya sup kuning yang ada 1 ekor full ikan kakap. Nah kita terjemahkan menjadi kelak kuning. Teman-teman bisa lihat ini mangkoknya juga didesain khusus ya untuk dikokop. You know kokop Pak Acil? Kokop is eating directly from the bowl. Wow. Berapa harganya nih mangkok? Nah ini supnya, underlinernya adalah jagung manis yang dipotong-potong kasar supaya dia menjadi pondasi untuk ditaruh si ikan kakapnya. Nah ikan kakapnya ini cara proses pembuatannya diapain Chef? Jadi kita tulis dulu dia sama minyak kelapa yang tadi dari Lombok. Kemudian kita seasoningnya juga simpel, kita cuma pakai garam. Terus kita oven, tapi kita ovennya itu dia jadi sambil ngoven tapi dia sambil ngeluarin uap. Jadi si ikannya nggak kering. Setiap makanannya harus ada tomato relish, ada pesto, ada ikan, ada jagungnya. Jadi satu suapan ada semuanya. Ini daun apa ya? Nasturtium tendi. Jadi kalau tendi main ke gunung itu pasti ada di pinggir-pinggirnya. Tadi kata Hans, kebetulan Chef Pepe naik ke gunung. Lihat aja nih. Sudah membayangkan nasi anget sama kerupuk ya. Bukan lagi Bu, aduh. Sabar ya. Tambah seger kalau pasti tomatnya kegigit ya. Yes. Sama pestonya. Menarik ya, lidah kita tuh bisa eksplorasi sedemikian rasa. Dino kalau nggak mau buat gue ya. Hei. Malu-maluin. Pak, buat saya Pak. Gak boleh yang Cek kondisi sayap kanan dan sayap kiri ya. Ya, kita lihat nih dari lirikan. Wih, ini adegan mengkokop paling penting nih. Tak bersisa loh. Emang bener sih, karena perut Indonesia ya ngebayang kalau gini pengen ada nasi putih gitu sama kerupuk ya sama cabai rawit. Tapi cilinya enak banget nih. Chili oil 7 rempah Tendi. Soalnya pakai 7 rempah tadi, pakai lengkuas, jahe, bawang merah, bawang putih, nggak cuma cabai doang. After taste-nya di lidah gigit-gigit gitu ya. Oh ya. Dan ngasih hangat ke leher. Bukan pedes. Ya. Oke? Wah, terima kasih. Oke. Tadi udah sup itu hafal nggak yang keberapa? 4 tadi ya. Nah, ini kita masuk main course pertama